biar bagaimanapun keadaannya. Ridho termasuk adab dan ibadah batin yang paling tinggi nilainya, seperti yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itu paling agung. Kita biasa memberi kata penghormatan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para aulia, para arifin dan solihin dalam bentuk doa radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Barang siapa ingin mendapat ridho Allah, harus ridho kepada Allah. Kita sejak duduk di bangku sekolah dasar telah digunakan dengan sebuah hadis yang berbunyi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku dan rasul. Ini perlu sekali diterapkan di dalam hati, tidak hanya dihafal saja. Hanya ada dua kemungkinan. Kau tidak diridhoi, ya dikencam, dibendu atau dimurkai Allah. Tidak ada yang setengah-setengah, setengah dikencam, setengah diridhoi. Tinggal memilih yang mana. Itu terserah pribadi kita masing-masing. Jika ingin diridhoi Allah, harus ridho kepada Allah. Dikodar menderita sakit, dikodar menderita ekonomi seret, sulit mencari pekerjaan, menghadapi problem berumah tangga dan keluarga, menghadapi masalah pendidikan, masalah perjuangan, dan lain sebagainya. Harus ridho kepada Allah atau merasa puas selalu di dalam hati menghadapi keadaan seperti itu. Tidak boleh menyesal, menggerutu dan gersulo dan sebagainya. Sekalipun arahnya gersulo atau rasa tidak puas itu kepada makhluk. Sebab segala-galanya itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kita harus selalu puas dan sadar kepada Allah yang memberi segala-galanya itu. Sesungguhnya segala keadaan yang dialami manusia, baik keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan, harus disadari bahwa sesungguhnya segala itu adalah rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu untuk melindungi hambanya agar tidak jauh darinya, agar hambanya selalu dekat kepadanya, supaya senantiasa wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau hamba selalu jauh dari Allah Tuhannya, jangan-jangan dicaplok atau pasti dicaplok oleh imperialis nafsu yang sangat ganas dan jahat, sehingga si hamba tersesat menderita kehancuran dan kesengsaraan. Itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rahman Rahim terhadap hambanya. Mari kita sadari di atas rahmat kasih Allah itu, sebagaimana dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Di samping ridho, jangan ditinggalkan, kita juga harus ikhtiar. Ikhtiar atau berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan yang sedang dihadapinya, atau berusaha kepada keadaan yang lebih baik. Tetapi harus selalu tetap bertawakal. Jangan sampai mengandalkan atau membanggakan usahanya. Dan di dalam ikhtiar itu selalu dijiwai lillah billah. Hanya ridho saja tidak ikhtiar itu tidak cukup. Jika tidak diri dan berusaha mencari jalan keluar, padahal ada kesempatan dan kemampuan, itu namanya melanggar perintah. Berarti tidak melakukan ibadah lewat bidang ikhtiar yang disertai niat lillah. Dan ikhtiar itu pun harus lahir dan batin. Keduanya harus dijalankan sebesar kemampuan. Hanya ikhtiar saja itu tidaklah cukup. Dan ikhtiar itu ada dua, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Jika ikhtiar lahir saja, kemungkinan besar bisa tersesat atau salah jalan jika tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya
Jika hanya ikhtiar batin saja, namanya kurang lengkap. Itu hanya mengisi bidang-bidang yang harus diisi. Yang dimaksud ikhtiar batin di sini ialah selalu berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di dalam ikhtiar, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin, tidak boleh mengandalkan atau menjagakan ikhtiarnya. Harus tetap bertawakal seperti sudah kita bahas di bab sabar. Jadi kesimpulannya, sabar, ridho, ikhtiar, dan tawakal harus selalu bergandengan di dalam penerapan dalam hati. Seperti halnya di dalam ikhlas dan sabar. Ar-ridho tarkur ridho fir ridho. Ridho itu meninggalkan perasaan ridho di dalam keadaan ridho. Artinya, ridho tetapi tidak merasa berbuat ridho, melainkan merasa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Seperti yang dikatakan di atas, yang dimaksud ikhtiar batin adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pergi ke dukun-dukun atau menggunakan mantra-mantra dan sebagainya.